Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan tentang adanya kenapa alasan Presiden mengubah skema pensiunan para PNS Bapak Ibu. Bagaimana informasi lengkapnya? Mari kita ikuti. Informasi ini kami kutip dari CNBC Indonesia. Jakarta. CNBC Indonesia, pada penghujung masa pemerintahannya, Presiden Jokowi berencana mengubah skema pensiunan pegawai negeri sipil. Nah, salah satu penyebabnya adalah nilai manfaat pensiun para PNS dianggap lebih kecil dibanding biaya hidupnya. Rencana ini tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024. Dalam dokumen itu disebutkan reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagai salah satu kebijakan belanja pegawai tahun 2024. Di dalam dokumen tersebut bahwa dikatakan manfaat yang diberikan program pensiun PNS saat ini belum cukup. Terlihat dari rasio nilai manfaat dibandingkan dengan penghasilan saat aktif bekerja yang rendah. Itu alasannya dari Presiden Bapak Ibu. Pemerintah dalam dokumen ini menilai rendahnya nilai manfaat pensiun PNS tercermin dari nilai replacement ratio yang berada pada kisaran 9% untuk pegawai golongan 4E hingga 33% untuk pegawai golongan 2A. Dikutip dari dokumen desain program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS yang dibuat Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tahun 2016, idealnya besarnya replacement ratio adalah 40% dari penghasilan. Penyebab kecilnya replacement ratio dikarenakan perhitungan manfaat pensiun hanya berdasarkan gaji pokok yang terakhir diterima. Ini berakibat pada jumlah manfaat pensiun yang diterima PNS jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan total penghasilan, yakni gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada saat masih aktif bekerja. Dengan penghasilan PNS yang semakin didominasi oleh tunjangan kinerja sejak tahun 2009, rasio manfaat pensiun terhadap penghasilan PNS menjadi semakin kecil. Hal itu, sebagian besar PNS memasuki masa pensiun di golongan 3C dengan manfaat bulanan yang lebih rendah dibandingkan biaya hidup di seluruh wilayah. Ini yang menjadi alasan Bapak Ibu perubahan skema ke depan. Di sisi lain, rasio antara pensiunan dan PNS aktif terus meningkat dan semakin didominasi oleh pensiunan PNS daerah. Dalam 3 tahun terakhir, rasio antara pensiunan terhadap peserta aktif meningkat dari 0,71 pada tahun 2020 menjadi 0,78 pada tahun 2022. Dari 2,99 juta orang pensiunan di tahun 2022, sekitar 65% merupakan pensiunan PNS daerah. Sehingga dengan penuaan populasi penduduk termasuk PNS, program pensiun juga pemerintah perkirakan akan meningkatkan beban fiskal ke depan. Rata-rata pembayaran belanja pensiun PNS pusat daerah dan purnawirawan TNI Polri sekitar 33% dari belanja pegawai dalam APBN. Dalam 5 tahun terakhir, tren belanja pensiun meningkat, bahkan rasio belanja pensiun terhadap belanja pegawai menjadi hampir setara dengan rasio belanja pegawai aktif dan diperkirakan terus meningkat. Oleh sebab itu, reformasi pensiun PNS akan diarahkan untuk memberikan manfaat pensiun yang lebih baik dengan biaya yang terkendali dan kesinambungan fiskal terjaga. Dengan reformasi pensiun, replacement ratio ditargetkan meningkat menuju minimum 40% dari penghasilan terakhir sesuai yang direkomendasikan ILO. Nah, program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti dengan besaran 2,5% untuk setiap tahun akumulasi masa kerja dari gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Sementara itu, program tabungan hari tua menggunakan skema iuran pasti
Meskipun dalam praktek pembayaran manfaat THT lebih mencerminkan skema manfaat pasti. Pendanaan program jaminan pensiun dan THT bersumber dari APBN dan iuran PNS aktif. Pembayaran manfaat program pensiun didanai sepenuhnya melalui APBN menggunakan skema Pay As You Go. Dalam skema ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar kebutuhan pembayaran manfaat pensiun setiap tahun, meskipun PNS aktif setiap bulan membayarkan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok. Iuran pensiun PNS tersebut diakumulasikan dalam akumulasi iuran pensiun oleh PT Taspen. Sementara untuk program THT, pendanaannya bersumber dari iuran peserta 3,25% dari gaji pokok untuk dikelola oleh PT Taspen untuk pembayaran manfaat THT. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas gambaran bahwa ke depan memang pemerintah akan mengubah skema pendanaan program pensiun dan program THT pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.